Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini BWCC akan live bareng sama Dokter Wulan. Ngebahasnya menarik banget. Pentingnya nutrisi dalam kehamilan pada ibu hamil dalam masa pandemi kayak gini. Kan pusing ya bun, masa pandemi kayak gini milih makanan susah, harus jaga imunitas segala macam. Nanti dibahas semua sama Dokter Wulan. Kita tunggu Dokter Wulannya ya. Sebentar, Dokter Wulannya lagi prepare nih kayaknya nih. Ada yang udah nggak sabar nggak sih ketemu Dokter Wulan secara langsung, nggak online kayak gini? Mana nih suaranya nih pasien-pasien Dokter Wulan yang udah nggak sabar? Dokter Wulannya, kita langsung ngobrol sama Dokter Wulan ya bun. Mana nih Dokter Wulan? Hai dokter, udah nungguin sabar nih buat nungguin Dokter Wulan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua ibu-ibu di yang menyaksikan IG Live kita. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai aja ya. Jadi membahas kasus-kasus yang sering dipertanyakan oleh pasien, terutama pada saat di ruang praktek ya. Pasti pertanyaannya selain anaknya sehat atau enggak, dokter, saya boleh makan apa aja sih selama hamil, nggak boleh makan apa aja sih selama hamil, selalu pertanyaannya seperti itu. Oleh karena itu, saya mencoba membagi sedikit ilmu yang semoga ini bermanfaat buat semua yang sedang hamil ataupun sedang mempersiapkan kehamilan atau sedang menyusui. Apa saja sih nutrisi yang diperlukan selama hamil, kemudian mengapa sih perlu nutrisi selama hamil, kemudian emang beda ya nutrisi selama hamil dengan kondisi pandemik saat ini. Ya, slide. Oke, jadi nutrisi itu secara umum adalah kita masukkan kategori yang harus diperhatikan oleh semua ibu hamil karena dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Dan kita harus tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan janin itu tidak bisa diulang lagi. Jadi begitu sudah melewati masa atau tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan janin, kita akan mau balik lagi ke tahap kehamilan tersebut, kita udah tidak bisa, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin ini juga sangat harus kita perhatikan, di mana nutrisi itu perlu untuk kita perhatikan ya, karena itu nutrisi merupakan bagian yang penting dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Terus kemudian sering pasien bertanya, dokter, saya pengen anaknya pinter dok, gimana ya dok ya? Nah, nutrisi ini juga berperan penting terhadap kecerdasan otak anak. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa nutrisi yang berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak. Kemudian nutrisi kenapa sih diperlukan untuk orang hamil? Karena harus kita ingat bahwa nutrisi tersebut juga kita perlukan untuk persiapan ibu pada saat melahirkan dan menyusui. Jadi sering kita temukan ibu-ibu yang misalnya anemia atau HB-nya rendah. Itu kenapa makanya kalau ibu hamil ke saya, selalu saya periksakan laboratorium terlebih dahulu pada awal kehamilan. Kenapa suka bertanya ke saya, dokter, saya minta periksa laboratorium, minta ceknya tokso, rubella, gitu, megalovirus, torch, minta cek torch. Sebenarnya nggak perlu, tidak perlu pemeriksaan torch tersebut. Pemeriksaan torch itu hanya berdasarkan indikasi. Tapi ibu-ibu yang paling penting itu adalah mengetahui bagaimana sih sebenarnya status nutrisi atau status kandungan yang kurang pada tubuh kita. Misalnya, yang paling utama itu adalah hemoglobin atau sel darah merah. Kalau seorang ibu yang hamil ataupun menyusui hemoglobinnya rendah, pasti otomatis
yang membawa oksigen ataupun makanan dari ibu ke bayi pun akan berkurang. Otomatis ibu-ibu mau makannya banyak, yang ke bayinya juga akan berkurang. Nah, itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Terus kemudian berpengaruh juga terhadap kecerdasannya. Kalau ibu hamil dengan hemoglobin yang rendah, dia sulit membawa oksigen yang baik untuk pertumbuhan bayi, termasuk untuk perkembangan sel-sel otak anaknya. Sehingga otomatis perkembangan otak anaknya juga akan ikut terhambat. Nah, kenapa kalau HB-nya rendah sangat berpengaruh untuk persiapan melahirkan? Karena pada saat ibu melahirkan, ibu-ibu hamil itu perlu suatu kontraksi. Kontraksi itu perlu energi. Nah, energi itu akan terjadi kalau HB-nya bagus, karena harus ada oksigen yang bagus untuk membuat rahim itu kencang atau berkontraksi. Sehingga ibu-ibu yang hamil melahirkan dengan HB yang rendah akan berpengaruh terhadap kontraksinya menjadi kurang baik, sehingga hisnya kurang, akhirnya diinduksi karena hisnya kurang bagus. Nanti efek berikutnya adalah setelah melahirkan akan terjadi perdarahan. HB-nya rendah, kontraksinya jelek, nah itu bisa berdampak terhadap perdarahan. Dan pada saat menyusui, ibu-ibu hamil yang mengalami anemia atau HB-nya rendah, itu juga bisa berpengaruh terhadap kualitas otak bayi anaknya. Karena masa emas pertumbuhan otak anak itu bukan hanya di dalam perut, tapi juga sampai dengan dia lahir dan usia dia 3 tahun. Jadi kalau ibu yang menyusui dengan kondisi ibunya HB-nya rendah, otomatis nutrisi dan makanan yang dialirkan melalui ASI-nya juga akan berkurang. Dan seringkali ditemukan bayinya nanti kelihatan tuh pucet di usia 6 bulan. Pas dicek ternyata ibunya HB-nya rendah dan bayinya juga HB-nya rendah. Nah, slide berikutnya. Oke, kita sekarang akan membahas sebenarnya nutrisi selama kehamilan itu apa aja sih? Jadi secara umum nutrisi itu kita bagi menjadi dua, yaitu makronutrien. Makronutrien itu isinya adalah karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, kemudian mikronutrien. Nah, mikronutrien ini yang sering kita anggap remeh. Dia dari vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral itu termasuk di dalamnya adalah misalnya mikronutrien itu ada juga asam folat, kolin, omega 3, kemudian uh, vitamin, mikronutrien, nutrisi selama kehamilan yang kita perlukan. Ya, slide. Kemudian sekarang pasti sering bertanya, gimana sih dok tipsnya untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil? Jadi pada prinsipnya semua kebutuhan gizi ibu hamil itu berbeda, tidak sama. Tergantung dari berat badan seorang ibu hamil sebelum hamil. Jadi nutrisi rata-rata seorang ibu hamil dengan berat badan ideal itu kebutuhan kalorinya adalah sekitar 2.500 kilokalori. Nah itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari 5 jenis makanan yang ada dalam satu sajian, yaitu karbohidrat, protein, lemak, sayuran, buah, dan susu. Tidak harus langsung diminum semuanya atau dimakan semuanya, tapi bisa dalam sehari itu dibagi menjadi beberapa. Apalagi nanti pada ibu-ibu hamil di trimester 1 yang mengalami mual muntah, sering merasa takut. Nutrisinya cukup atau tidak dok? Bayi saya pertumbuhannya bagus atau tidak? Anak saya nanti tumbuh atau enggak? Saya nggak bisa makan. Bagaimana dok? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Nanti akan kita bahas mengenai nutrisi atau kebutuhan gizi untuk ibu hamil di trimester 1 yang mengalami mual muntah yang berlebihan. Ya, slide. Jadi pada nutrisi ibu hamil itu seperti yang saya sudah jelaskan berbeda-beda. Ada yang ibu hamil kalau misalnya dia berat badannya sudah gemuk sebelum hamil. Otomatis kebutuhan kalorinya tidak sama dengan ibu hamil yang berat badannya kurus waktu saat dia sebelum hamil. Dan apa saja komposisinya tentu berbeda antara ibu hamil yang sebelum hamil dia udah gemuk sama yang sebelumnya kurus. Nah, rata-rata porsi makan yang dianjurkan kalau pada seorang ibu hamil dengan berat badan ideal yaitu sekitar 2.500 kalori per hari, itu seperti yang dikeluarkan oleh salah satu Kementerian Kesehatan. Referensinya adalah misalnya nasi sebanyak 6 porsi. Jadi satu porsi itu kurang lebih sekitar 3/4 gelas. Nah, kemudian itu dibagi dalam satu hari. Kemudian buah 4 porsi. Jadi kalau ada ibu hamil, dok saya mau makan buah, hari pagi saya makan pisang, siang saya mau makan jeruk, malam saya mau makan apel, boleh.
Jadi ada sekitar 4 porsi, yaitu satu porsinya kurang lebih 50 gram. Kemudian proteinnya dicukupi baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati itu misalnya tahu, tempe, kacang-kacangan sebagai protein nabati. Itu kurang lebih sekitar 50 gram untuk satu hari. Kemudian protein hewani itu misalnya adalah daging, telur ya, kemudian ayam itu setara dengan kurang lebih sekitar 35 gram. Nah, beda dengan ibu hamil yang kalau misalnya bayinya pada saat di USG oleh dokternya kecil, pertumbuhannya kurang, pasti dokter, apalagi ibunya HB-nya rendah, pasti kebutuhan nutrisi seperti daging nggak bisa cuma 35 gram, mungkin dianjurkan 100 sampai 200 gram sehari makannya. Jadi kebutuhan nutrisi apa yang kurang oleh ibu hamil itu sebaiknya didiskusikan dengan dokter kandungannya. Saya selama hamil kira-kira apa dari hasil labnya tentu akan membantu seorang dokter untuk menentukan jenis makanan yang diperlukan untuk ibu hamil selama masa kehamilannya. Kemudian yang sering dilupakan juga adalah susu untuk ibu hamil. Kalau susu yang sering salah adalah nggak mau minum susu sapi, akhirnya diganti sama susu kedelai. Itu jelas berbeda fungsinya. Susu sapi yang kita perlukan itu adalah untuk sumber kalsium. Tapi seringkali ada orang yang tidak bisa minum susu. Saya sering temukan pasien yang saat hamil, pada saat dia minum susu malah terjadi diare karena terjadi intoleransi laktosa atau ususnya belum bisa menerima laktosa atau zat yang terkandung pada susu sehingga menyebabkan ususnya itu diare atau tidak bisa menyerap makanan. Nah, bisa diganti dengan produk olahan susu, misalnya keju atau sumber kalsium yang lain, misalnya dari brokoli seperti itu. Nah, kemudian untuk minyak itu tetap diperlukan juga, disarankan misalnya minyak yang sifatnya itu mengandung omega 3 atau minyaknya yang sifatnya minyak yang tidak jenuh. Kemudian gula ataupun diperlukan juga ataupun garam itu juga tetap diperlukan yodium untuk nutrisi tambahan ibu hamil. Ya, slide. Nah, ini saya hanya menampilkan contoh-contoh makanan yang sering ditanyakan oleh pasien. Jadi, dok, saya mau hamil atau saya hamil awal nih dok, saya mau mengkonsumsi vitamin asam folat. Boleh saja mengkonsumsi asam folat, tapi sebenarnya asam folat itu juga bisa didapatkan dari makanan. Apa saja sih makanan yang mengandung asam folat? Ini bisa kita lihat ya. Di situ ada ati ayam, ada telur, kemudian ada sayur-sayuran hijau, ada kacang-kacangan. Nah, itu juga merupakan sumber asam folat. Siapa aja mengkonsumsi asam folat bukan hanya cuma ibu hamil, tapi ibu-ibu yang merencanakan kehamilan. Kenapa sih asam folat ini penting? Karena kita untuk mencegah penyakit pada janin, yaitu penyakit neural tube defect atau kelainan pada penutupan selaput belakang otak bayi. Misalnya bayi yang tidak memiliki tempurung tengkorak atau kita sebutnya anencefal. Itu biasanya disebabkan karena kekurangan asam folat yang terjadi dari ibu itu sebelum hamil. Sehingga sebelum hamil pun harus tetap diperhatikan nutrisinya, terutama asam folat. Jadi kalau tidak mau minum vitamin asam folat, penuhi kebutuhan asam folat dari makanan kita sehari-hari yang seperti pada gambar tersebut ya. Jadi ada dari telur, dari hati ayam, dari sayuran, dari kacang-kacangan itu merupakan sumber asam folat ya. Nah, ini juga yang sering dilupakan oleh ibu-ibu hamil yaitu sumber kolin. Saya sering bilang ke pasien-pasien saya, kalau mau anaknya pintar, jangan lupakan makan makanan yang mengandung sumber kolin selama hamil. Kenapa sih kolin ini diperlukan untuk kecerdasan otak anak? Jadi kolin ini merupakan zat yang bisa berpengaruh terhadap percepatan aliran transmisi neurotransmitter kalau bahasa kedokterannya ya, tapi bahasa ilmiahnya itu adalah transmisi atau penyebaran informasi dari satu sel saraf otak ke sel saraf yang lain. Jadi kalau misalnya gini ya, ada anak yang kalau dia mikir cepet banget. Jadi kalau dia misalnya dikasih pelajaran apa, nangkepnya cepat. Terus atau misalnya dia dikasih hitung-hitungan apa, dia nangkepnya cepat. Nah itu
kolinnya yang bekerja. Jadi sel saraf otaknya bekerja cepat untuk menangkap informasi, mengolah informasi sehingga memberikan jawaban. Itu ada pada kolin. Ini yang sering dilupakan oleh ibu-ibu hamil. Apa saja sih kolin itu? Telur. Saya selalu menganjurkan pasien-pasien saya selalu mengkonsumsi telur omega 3 atau telur kampung. Pasien suka tanya, "Dok, kalau telur itu yang dimakan putihnya aja ya, Dok ya? Kuningnya jangan ya?" Salah. Yang dimakan adalah kuning dan putihnya. Justru yang di bagian kuning telur itu banyak mengandung kolin dan banyak mengandung omega 3 untuk pembentukan sel saraf otak anaknya. Kemudian daging sapi. Nah, orang Indonesia biasanya pada males makan daging sapi. Karena mikirnya adalah kalau makan daging sapi mual karena tidak biasa makan daging. Tapi harus diingat bahwa daging sapi ini merupakan sumber kolin atau sumber protein hewani yang penting juga untuk pertumbuhan otak anak. Jadi usahakan selama ibu hamil, ya meskipun ada yang enak, tapi bisa diolah berbagai macam cara. Mau disemur, mau di sop, mau dibikin empal, terserah. Yang penting bisa atau memenuhi nafsu makan ibu hamil tersebut. Kemudian ikan. Nah, sering pasien bertanya, "Dok, saya kalau makan ikan takut kena merkuri." Sebenarnya nggak perlu kita takutkan, kecuali ikan yang di pinggir pantai. Nah, itu mungkin bisa berpengaruh terhadap limbah atau merkuri. Tapi kalau ikan yang dia adanya di laut dalam, itu biasanya tidak banyak mengandung merkuri. Misalnya ikan salmon, ikan tuna, ataupun misalnya kita makan ikan kembung, itu juga banyak mengandung omega 3. Nah, kemudian biji-bijian. Biji-bijian pada ibu hamil juga mengandung sumber kolin. Misalnya ibu hamil makan almond, kemudian dia makan walnut, nah itu juga bagus atau sebagai sumber kolin bagi ibu hamil. Ya, selanjutnya. Nah, ini juga sumber omega 3. Omega 3 ini juga diperlukan untuk kecerdasan otak anak. Selain itu juga pada pasien-pasien yang misalnya berat badan selama hamil atau sebelum hamilnya sudah gemuk, omega 3 ini membantu untuk mencegah peningkatan atau gangguan pada pembuluh darah. Misalnya resiko penyakit preeklamsi atau keracunan kehamilan. Nah, ini omega 3 ini sangat bagus untuk pembuluh darah ibu hamil. Omega 3 itu didapat dari mana? Nah, ini ada telur omega 3, saat ini mudah didapat. Kemudian dari ikan salmon, dari kacang-kacangan, bisa kacang walnut, bisa kacang almond, bisa kemudian dari brokoli. Jadi banyak sumber omega 3 di sekitar kita yang bisa memperbaiki aliran makan ataupun pembuluh darah ibu hamil untuk mencegah preeklamsi, untuk mencegah tensi tinggi selama kehamilan. Ya, slide. Nah, kemudian perlu kita perhatikan juga mengenai makanan sumber zat besi. Ini yang sering juga dilupakan oleh ibu hamil. Zat besi ini kenapa penting buat ibu hamil, dan saya selalu memeriksakan kehamilan pada ibu-ibu hamil itu memeriksakan laboratorium. Saya perlu tahu berapa HB-nya, kadang saya periksa ferritinnya kalau HB-nya rendah. Nah, ini karena zat besi ini merupakan zat yang mengantarkan oksigen dari ibu ke otak janin. Nah, kenapa oksigen ini perlu untuk ke otak janin? Karena otak janinnya sedang berkembang. Makanya kekurangan zat besi, ada beberapa penelitian menunjukkan kekurangan zat besi ibu hamil nanti berhubungan dengan kecerdasan otak anaknya. Jadi ibu-ibu yang mau anaknya pinter, nanti juara di kelasnya, diajarinnya pinter, cepet nangkep, jangan lupakan nih zat besi. Apa aja sih sumber zat besinya? Nah, ini kita pilih adalah sapi. Cari ibu-ibu sapi yang tanpa lemak. Jadi kalau ke pasar, beli sapi khas dalam. Atau kalau mau makan steak, kan suka ibu-ibu takut makan steak. Boleh nggak sih, Dok, emang makan steak? Boleh, makan steak boleh aja. Cari steak atau yang well done. Jadi kalau pesen tuh tenderloin steak yang well done. Jadi kalau diiris tuh udah nggak ada merah-merahnya lagi. Nah, itu juga menjadi sumber energi atau sumber zat besi yang baik buat ibu hamil. Kemudian bayam. Bayam itu juga menjadi sumber zat besi yang bagus dan buah bir. Ya, selanjutnya.
Nah, kemudian cara pengolahan makanan. Ibu-ibu sering kurang memperhatikan sebenarnya cara pengolahan makanan, apalagi yang tinggal di perkotaan, apalagi yang kerja, ya kita makanannya catering dok dari kantor, atau aduh udah kerja, kayaknya udah nggak sempet masak, jadi delivery atau pesan makanan di restoran. Boleh aja, misalnya pesan makanannya steak, jadi steak daging. Kemudian ada beberapa makanan yang bisa kita olah sendiri. Misalnya kalau brokoli kan sebenarnya gampang ya, jadi kita cuci, kita rebus, kemudian kita tumis. Yang penting adalah cuci makanan secara benar, kemudian hindari makanan setengah matang, terutama makanan-makanan yang mengandung ikan, yang makanan yang terdapat pada ikan, daging, dan telur. Mengapa kita tidak menganjurkan makanan setengah matang pada ikan, daging, ataupun telur? Karena makanan-makanan yang setengah matang pada ikan, daging, dan telur meningkatkan resiko terkena infeksi toksoplasma. Jadi nanti infeksi toksoplasma bisa berpengaruh terhadap janinnya. Ya, slide. Nah, ini sering yang pasien tanyakan di trimester 1. Dok, saya selama hamil awal saya nggak bisa makan. Saya muntah terus-menerus. Anak saya bagaimana ya dok ya? Sehat nggak anak saya? Nah, ibu-ibu jangan takut. Bahwa sebenarnya kita itu sudah dipersiapkan sedemikian hebatnya oleh Allah untuk mempersiapkan si janin. Ada cadangan lemak kita, ada cadangan energi kita yang bisa digunakan oleh si janin. Nah, cuman kita tetap harus mengusahakan energi, harus ada ikhtiarnya, harus ada usahanya supaya nutrisinya tetap baik ke anak yang kita kandung. Nah, gimana sih strateginya makan pada trimester 1 supaya tetap ada nutrisi yang bagus? Strateginya adalah makannya sedikit-sedikit tapi sering. Ibu hamil pada trimester 1 yang makan langsung banyak pasti nggak akan bisa. Begitu makan banyak pasti muntah. Sehingga ibu hamil di trimester 1, saya selalu menyarankan ke pasien-pasien saya, makannya dikit-dikit. Misalnya makan nasi 2 sendok udah mual, stop dulu, nggak usah dipaksa makan. Kemudian makan apa lagi ibu suka? Misalnya, dok saya nggak bisa makan nasi, tapi ibu bisa misalnya makan sumber karbohidrat yang lain, misalnya roti atau mie, tapi bukan berarti makan Indomie ya, tapi misalnya ibu masak mie rebus diolah sendiri, atau masak ramen diolah sendiri, atau misalnya bihun diolah sendiri, banyak sumber karbohidrat yang lain. Nggak bisa juga, bisa diganti dengan ubi, singkong, kemudian jagung manis, itu sumber-sumber karbohidrat yang lain. Nggak bisa juga, biasanya ibu hamil di trimester 1 senengnya makan yang segar-segar. Bisa diganti sama buah mangga yang manis. Nah, buah mangga yang manis itu juga sumber karbohidrat. Nah, sumber protein yang lain bisa ibu-ibu peroleh, misalnya kalau protein nabati, baik itu dari tahu, tempe, ataupun misalnya dari sumber makanan protein hewani, ikan, daging, ya, itu bisa diolah sesuai dengan selera ibu-ibu. Ada juga ibu-ibu, dok saya nggak bisa makan apa-apa, ikan nggak bisa, ayam nggak bisa, daging nggak bisa, masih mual juga. Nah, ini nanti bisa diganti dengan makanan yang bisa merangsang nafsu. Biasanya kan ibu hamil senangnya seger-seger ya. Mau diganti boleh. Sebenarnya apa saja yang bisa dimakan oleh ibu hamil di trimester 1 dimakan saja. Jangan dipaksakan untuk selalu makan nasi. Ada pasien yang ini ada Bu Alin ya, teman setia saya. Halo Bu Alin. Jadi Bu Alin boleh nanya, Bu Alin mau hamil lagi? Boleh nanti untuk semua yang ingin bertanya di kolom chat, boleh nanti chat, nanti mungkin akan dibantu oleh Bidan Mala untuk mengumpulkan daftar-daftar pertanyaannya. Nah, jadi pada trimester 1 tipe makannya adalah sedikit-sedikit tapi sering ya. Nah, apa saja yang bisa dimakan itu boleh dimakan. Seringkali pasien begini, dokter saya nggak bisa makan karena saya nggak bisa makan nasi. Istri saya nggak mau makan nasi dok, gitu.
Ya nggak apa-apa, harus makan nasi, saya bilang gitu. Karena nasi itu kan hanya sebagai sumber karbohidrat. Banyak sumber karbohidrat yang lain. Sampai saya bilang orang bule kagak ada yang makan nasi, bayinya gede-gede, Pak. Gitu. Jadi digantilah sumber karbohidrat yang lain. Kalau nggak bisa sumber karbohidrat yang lain, boleh diganti karbohidratnya oleh protein dan lemak. Tapi tentu saja pengolahannya untuk menjadi energi berbeda antara kalau kita langsung makan karbohidrat dengan makan protein dan lemak. Prinsipnya adalah seimbang. Jadi kalau satu karbohidrat tidak bisa dipenuhi, bisa diganti dengan protein ataupun lemak ya. Slide. Nah, untuk makanan di trimester 2, 3 dan pertama, kedua dan 3 sebenarnya tidak ada yang berbeda, jadi hampir semuanya sama termasuk makanan pada saat menyusui juga eh, boleh dikonsumsi, prinsipnya adalah tadi kebutuhan nutrisi mikro dan makronya terpenuhi. Nah, untuk kondisi pandemik sekarang yang saya mungkin bisa saya tambahkan untuk ibu-ibu hamil di seluruh di mana saja berada yang sedang menyaksikan IG Live saat ini, kasus corona atau kasus pandemik saat ini semakin meningkat. Jadi harus hati-hati, jaga diri dari corona. Pertama adalah selalu menggunakan masker kemanapun berada. Jadi kalau misalnya kita pergi, jangan lupa untuk tidak menggunakan masker. Jadi harus selalu pakai masker meskipun misalnya di kantor. Kemudian selalu cuci tangan. Kalau kita mau makan, kita habis megang sesuatu, habis ke ATM, habis pegang barang apapun, cuci tangan, jangan lupa. Apalagi kalau misalnya kita belum pegang-pegang sesuatu, kita mulai kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, nah itu harus hati-hati ya, ataupun kita makan. Kemudian hindari berpergian yang tidak perlu, apalagi di tempat yang ramai. Misalnya ke mall lah, terus kemudian pergi ke apa namanya tempat wisata-wisata yang kalayak ramai dihindari dulu. Terus selalu jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup 10 sampai 12 jam tiap hari. Kemudian jangan lupa minum yang cukup. Minum yang cukup itu juga mempengaruhi untuk daya tahan tubuh kita sehingga ibu hamil tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, yang suka juga dilupakan oleh ibu hamil adalah vitamin D. Nah, itu vitamin D yang rendah itu bisa menurunkan daya tahan tubuh atau menurunkan imunitas kita. Nah, itu juga bisa meningkatkan resiko terkena infeksi virus apapun, batuk, pilek, corona. Sehingga ibu hamil, saya selalu sarankan untuk memeriksa berapa kadar vitamin D-nya. Kalau bisa ibu hamil kadar vitamin D-nya di atas antara 40 sampai 80 yang baik. Jadi jemurlah antara jam kalau sekarang kayaknya jam 9 udah mulai panas ya, tapi secara teori itu sinar matahari yang bagus atau yang banyak vitamin D itu adalah yang midday. Midday itu adalah antara jam 10 sampai dengan jam 11. Itu kurang lebih 30 menit ya. Nah, atau kalau ternyata vitamin D-nya sangat rendah, mengalami suatu insufisiensi berat, misalnya kadar vitamin D-nya sampai di bawah 10, saat ini kita sudah mulai banyak tersedia vitamin D 5.000. Jadi boleh mengkonsumsi vitamin D 5.000. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Mungkin kita akan diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Kita mulai pertanyaan ya, Dok. Ya, Kalau ada yang nanya nih, Dok, makan telur ya. setengah matang dari Ibu Fitri ya, makan telur setengah matang boleh atau tidak, Dok? Telur yang khusus sudah dipastikan bebas bakteri. Ya, tetap tidak disarankan untuk makanan telur yang setengah matang ya. Karena makan telur setengah matang meskipun sudah dipastikan seringkali memang saya lihat tuh ada telur bebas pestisida, bebas salmonella, tapi tetap kita harus hindari makanan setengah matang buat ibu hamil karena telur itu mau setengah matang ataupun matang nutrisinya tidak akan hilang. Jadi sering takut misalnya kalau nanti matang nutrisi apa namanya omega 3-nya ataupun proteinnya akan hancur dibandingkan setengah matang. Enggak juga. Jadi telur matang itu tetap lebih baik dibandingkan telur yang setengah matang. Meskipun dipastikan pada telur yang bebas bakteri. Itu. Lagi nih, Dok, ada lagi. Untuk hamil anak laki-laki, Dok,
Katanya makannya apa? Iya, ya ini sering ya ditanyakan kalau mau jenis kelamin tertentu kita harus makan apa seperti itu. Jadi harus diingat kembali bahwa yang menentukan jenis kelamin laki atau perempuan itu adalah dari sperma laki-laki. Jadi setiap berejakulasi laki-laki itu pada saat mengeluarkan sperma dia sudah membawa genetik anak laki-laki atau anak perempuan berapa persen. Nah, kalau misalnya penelitiannya ada yang mengatakan bahwa sperma laki-laki itu dia jalannya cepat, tapi dia juga cepat mati. Dan dia bertahan pada pH vagina yang basah. Sehingga secara teori ada yang bilang bahwa kalau mau anak laki-laki ibunya harus banyak makan daging supaya pH vaginanya basah. Terus kemudian berhubungan tepat di masa subur. Karena sperma laki-laki itu dia jalannya cepat tapi dia cepat juga mati. Usia telur itu sekitar 2 hari. Sehingga kalau campur tepat di masa subur pada saat telurnya pecah, yang pertama kali akan bertemu dengan sel telur adalah si sperma laki-laki. Nah, itu yang akan menentukan jenis kelaminnya. Jadi dia jalan cepat tapi dia juga cepat mati. Seperti itu. Tapi beberapa pasien pernah bilang, "Dok, saya pengen anak laki-laki, tahu vagina saya udah dicuci-cuci pakai baking soda supaya basah." Anaknya tetap aja cewek. Ya, karena sperma laki-lakinya kalau sekarang ini sudah ada pemeriksaan laboratorium biologi untuk mengecek. Jadi si laki-laki itu setiap kali berejakulasi berapa persen sih mengeluarkan sperma laki-laki, berapa persen mengeluarkan sperma perempuan, itu sudah bisa dicek. Jadi setiap kali berhubungan suami istri maupun mau istrinya dicuci vaginanya pakai basah, kemudian dicuci pakai soda, makannya daging mulu. Tapi ternyata sperma suaminya dicek 80% banyak kan sperma Y, kromosom X. Jadi anaknya pasti 80% akan perempuan. Nah, itu sulit juga. Artinya kemungkinan besar 80% anaknya tetap aja akan perempuan. Nah, sekarang ada juga teknik inseminasi. Jadi cuci spermanya. Dicuci spermanya kemudian dipilih mana sperma laki dan sperma perempuan. Tapi itu pun keberhasilannya sekitar 60%. Seperti itu. Lanjut dok. Nih, ada Ya. pertanyaan lagi dari Ibu Melinda. Kalau sorry dok. Untuk suplemen yang baik untuk ibu hamil apa ya dok? Selama pandemi mungkin ya dok ya? Iya. Jadi suplemen yang baik untuk ibu hamil itu sebenarnya adalah suplemen yang khusus atau diformulasikan khusus untuk ibu hamil Indonesia. Jadi ibu hamil Indonesia kebutuhan nutrisinya nggak sama kebutuhan nutrisi ibu hamil orang Australia, ibu hamil orang Jepang, ibu hamil orang Amerika nggak sama. Orang ibu hamil di Belanda itu nggak sama. Seperti beberapa saya pernah ketemu atau menghadiri seminar dokter obstetrik ginekologi dari Belanda mengatakan bahwa ibu hamil di Belanda atau orang Belanda yang hamil mereka tidak perlu suplemen asam folat. Nah, kita nggak bisa pakai karena di Indonesia kebutuhan asam folat kita masih butuh, artinya kita masih kurang makanan yang banyak mengandung asam folat sehingga orang Indonesia kalau hamil butuh minimal 400 mikrogram asam folat. Sehingga kalau ada suplemen yang dikhususkan bukan untuk formulasi orang Indonesia, jadi dia diimpor dari Australia, tentu nggak bisa kita adopt dengan kebutuhan nutrisi orang Indonesia. Misalnya dia asam folatnya cuma 200, tapi minyak ikannya terlalu tinggi sampai 500. Nah, orang Indonesia senangnya makan ikan, kita jarang makan daging, sehingga asam folat kita kurang, zat besi kurang. Tapi sebenarnya minyak ikan kita udah cukup. Jadi buat apa kita minum vitamin yang minyak ikannya terlalu tinggi sampai 500 mg? Kita butuh asam folat, zat besi yang cukup. Nah, jangan lupa kalsium. Orang Indonesia males minum susu. Padahal kebutuhan kalsium seorang ibu hamil itu antara 1.300 sampai 1.500 mg kalsium setiap hari. Kalau kita minum susu sapi atau susu itu hanya mengandung sekitar 200 mg. Tentu akan kurang. Kenapa sih kalsium ini perlu? Kalsium itu nanti berpengaruh terhadap potensi tinggi anak. Apalagi misalnya saya sering temuin nih, ibunya tinggi, bapaknya tinggi. Pas saya USG, anaknya panjang kakinya masih di bawah persentil 50%.
pasti saya tebak nih, ibu pasti jarang minum susu, malas minum susu, nggak banyak makan mengandung kalsium, brokoli, keju, yogurt, itu pasti ibu kurang. Akhirnya pasiennya ngaku, iya dok, saya jarang makan gitu. Ya sayang, karena sebenarnya anak ibu itu potensinya tinggi. Jadi sayang kalau hamil tidak tercukupi kebutuhan kalsiumnya sehingga harusnya ibu bapaknya tinggi, anaknya jadinya kurang tinggi, seperti itu. Nah, kalsium juga berpengaruh terhadap kontraksi rahim pada saat nanti melahirkan, mencegah terjadinya perdarahan pada saat melahirkan. Jadi, kalau untuk suplemen apa yang bagus, pertama adalah makanan kita yang paling utama selama hamil. Tadi yang saya jelaskan, kebutuhan makronutrien, mikronutriennya, mikronutrien itu dari vitamin, mineral, tapi kita misalnya tidak bisa makan salmon setiap hari, karena salmon tentu kita susah carinya. Kemudian kita nggak bisa makan apa namanya daging setiap hari ya. Nah, itu kebutuhan zat besi omega 3 selain dari makanan kita bisa kita dapatkan dari suplemen. Jadi harus diingat bahwa suplemen itu adalah makanan vitamin tambahan. Namanya suplemen tambahan. Jadi yang paling utama itu adalah makanan kita sehari-hari atau real foodnya kita yang kita makan untuk selama hamil dan menyusui. Seperti itu ya. Dokter, ini ada lagi nih dok yang banyak yang nanya ya dok, yang dari tadi komen nih dok, nanya Ya. vitamin itu kapan sih diminumnya? Terus boleh nggak minum redoxon untuk Oh, ganti oke. pemenuhan kalsium, vitamin Ya, kalsiumnya dari redoxon? ya, ya. Jadi gini, vitamin itu kapan diminum? Sebenarnya vitamin itu kita perlukan sejak sebelum kita hamil. Seperti yang saya bilang tadi bahwa jangan sampai seorang ibu mau hamil kekurangan asam folat. Akibatnya anaknya mengalami gangguan atau kelainan neural tube defect yang sebenarnya asam folatnya itu sudah terpenuhi dari sebelum dia hamil atau terjadinya konsepsi atau pembuahan. Nah, jadi vitamin kapan minum? Jangan diminum hanya pada saat lagi hamil. Jadi vitamin harus diminum sebelum hamil dan pada saat menyusui. Ini juga yang sering lupa. Ibu-ibu yang menyusui itu sering karena merasa bahwa udah hamil kelar. Makannya sembarangan lagi. Semua makanan junk food dimakan. Makanan yang nggak sehat-sehat dimakan. Vitaminnya nggak diminum. HB-nya rendah. Padahal sebenarnya orang yang menyusui itu butuh kalori 300 kalori lebih banyak dibandingkan ibu hamil. Dan jangan lupa, masa emas pertumbuhan otak anak itu sampai dengan usia 3 tahun. Sehingga selama menyusui pun harus tetap dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Seperti itu ya. Nah, untuk redoxon, sebenarnya kalau saya lihat komposisi redoxon itu hanya vitamin C, vitamin B, kemudian kalau CDR baru ada kalsiumnya. Jadi kalau untuk kebutuhan nutrisinya tentu nggak bisa kita gantikan dengan suplemen yang sudah mengandung banyak berbagai macam multivitamin dan mineral. Di redoxon itu saya nggak pernah membaca ada mengandung zat besi, mengandung apa namanya kayak omega 3, terus kemudian mengandung zinc, itu zinc mungkin ada ya. Tapi dia hanya sedikit yang kalau nggak salah saya baca itu hanya vitamin B, vitamin C, zinc, kalau CDR baru ada kalsium. Jadi kalau untuk redoxon sendiri sebenarnya saya bukan menjadi rekomen untuk vitamin ibu hamil ya redoxon tersebut. Nah, kalau untuk hanya meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya meningkatkan vitamin C, kadar vitamin C boleh. Kalau nggak salah redoxon itu dia mengandung 1000 mg vitamin C. Jadi boleh-boleh aja untuk dikonsumsi ibu hamil untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi harus diingat, saya punya beberapa kasus redoxon itu effervescent ya. Jadi ada beberapa pasien yang nggak bisa terhadap lambung. Nah, itu harus hati-hati. Karena saya punya kasus pasien dari awal hamil minum kayak begituan, mulu redoxon terus. Akhirnya terjadi perforasi lambung. Ya entah mungkin karena ada makanan yang lain yang menyebabkan dia perforasi apa menyebabkan lambungnya rusak. Tapi saya pada pasien-pasien yang mengalami sakit lambung, saya coba dihindari yang bentuknya effervescent seperti itu. Baik dok, dok tadi kan ngebahas soal susu ya dok ya. Ada beberapa orang yang kan kalau hamil muda tuh nggak bisa minum susu hamil tuh dok. Ya, Alasannya kan ada yang karena bau amis atau rasanya kurang cocok. Kalau diganti UHT tuh bagus nggak sih dok sebenarnya? boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya tidak harus selalu susu hamil.
Di luar negeri mungkin juga nggak ditemukan susu hamil. Yang benar tuh sebenarnya fresh milk. Jadi susu sapi segar itu sebenarnya yang paling benar. Tapi kita sulit mencari fresh milk atau susu sapi segar. Karena rata-rata susu sapi yang ada sekarang pasti sudah dicampur dengan susu bubuk yang lainnya. Jadi kalau ibu hamil nggak bisa minum susu hamil, saya juga tidak memaksakan. Tapi sebenarnya sumber kalsiumnya yang diperlukan. Sumber kalsiumnya bisa diganti sama susu UHT. Sekarang sudah banyak susu UHT yang high kalsium ya, karena kan kalau susu hamil itu suka ditambah dengan zat besi. Nah, itu suka bikin mual untuk ibu hamil. Jadi bisa diganti dengan susu UHT. Kalau nggak bisa juga minum susu UHT, bisa diganti dengan yogurt. Yogurt sekarang juga banyak yang high kalsium. Nggak bisa juga boleh makan keju. Terus nggak bisa juga boleh diganti dengan brokoli. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa tidak semua orang bisa minum susu karena ada yang namanya intoleransi laktosa. Jadi ibu hamil minum susu malah mencret, datang ke saya, dok saya mencret. Begitu saya tanya-tanya, sebelumnya nggak pernah minum susu. Saya suruh stop susunya, mencretnya hilang. Ya nggak bisa kita paksakan, karena mencret selama hamil nanti juga membuat dia jadi dehidrasi atau kurang cairan. Jadi diganti dengan sumber kalsium yang lain. Tuh. Ya. Masih nyambung ke susu ya dok ya. Kan susu Ya. itu kan ada yang mengandung asam folat dok. Dan di asam folat itu kan ada vitaminnya juga nih dok. Ibu hamil kan dapat vitamin asam folat juga. Itu Ya. kelebihan dosis nggak dok katanya? Ya, jadi sebenarnya kebutuhan minimal asam folat untuk orang Indonesia itu adalah 400 mikrogram sehari. Nah, kalau asam folat berlebihan bahaya nggak sih? Asam folat itu tenang aja, dia bisa keluar lewat urin kalau kita minum terlalu banyak. Jadi dia tidak tersimpan di dalam lemak tubuh kita. Beberapa vitamin yang berlebihan yang berbahaya kalau dia disimpan di dalam lemak tubuh kita, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sehingga saya kalau misalnya mau memberikan vitamin D pada pasien saya suruh dulu pasiennya cek berapa kadar vitamin D-nya. Kalau kadar vitamin D-nya sangat rendah, misalnya sampai di bawah 10, baru saya suruh tuh minum yang 5.000. Tapi kalau vitamin D-nya misalnya sudah 30-an, nggak perlu sebenarnya diberikan vitamin D yang terlalu tinggi, bisa kita berikan vitamin D 400 seperti itu ya. Jadi asam folat berlebihan sih nggak perlu takut karena dia akan terbuang lewat urin. Ada lagi nih dok yang nanya, maksimal kalsium buat pemenuhan ibu hamil itu berapa sih dok? Minimal ibu hamil atau rata-rata kebutuhan ibu hamil itu antara 1.300 sampai 1.500 miligram setiap hari, seperti itu. Jadi kalau satu gelas itu saya pernah baca itu sekitar 200 miligram. Jadi kalau ibu hamil minum 2 gelas itu masih kurang, masih sekitar 400. Sehingga biasanya kita atau saya memberikan tambahan suplemen kalsium. Apalagi pasien-pasien yang saya pertimbangkan dia memiliki resiko preeklamsi. Nah, itu kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi lagi. Nah, itu biasanya bisa saya kasih sampai 3 kali sehari. Kalsium yang sekitar 400 sampai 800 miligram. Seperti itu. Dok, Ibu Rila Sutagalung nih dok nanya, dokter, kenaikan yang bagus selama kehamilan itu berapa kilo per bulan? Ya, nah ini Bu Rilas pasien saya dari anak pertama. Jadi kenaikan berat badan itu tidak bisa kita samakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Pertama adalah yang menentukan berapa sih sebenarnya kenaikan berat badan yang ideal adalah berat badan sebelum hamil. Jadi orang yang sebelum hamil berat badannya udah gemuk, nggak bisa sama dengan orang yang pada saat sebelum hamil berat badannya masih kurus. Kalau berat badannya masih gemuk, ya pasti dia butuh tidak boleh naik berat badan lebih dari 10 kilo selama hamil. Yang BMI-nya sudah di atas 25. Jadi saya tidak menyarankan untuk kenaikan lebih dari 10 kilo selama hamil. Jadi setiap bulan saya suruh pasiennya nggak boleh naik 1 kilo. Nah, kalau pasiennya berat badannya ideal, itu secara teori atau penelitiannya berat badan kenaikan yang bagus antara 12 sampai dengan 16 kilogram berat badan selama kehamilan. Jadi selama 10 bulan itu ya 40 minggu. Nah, itu saya bilang ke pasien saya tidak menganjurkan kenaikan berat badan lebih dari 2 kilo per bulan.
Nah, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kenaikan berat badan ibu hamil lebih dari 4 kilogram per bulan itu meningkatkan resiko preeklamsi. Nanti begitu trimester 3, badannya bengkak, kakinya bengkak, tensinya tinggi. Makanya kalau ada pasien yang periksa sama saya, berat badannya naik 3 kilo, naik 4 kilo, saya udah langsung deh tuh cerewet tuh. Bu, nggak boleh Bu naiknya segini. Nanti bayinya gede, nanti tensinya tinggi gitu ya. Ya, Gitu. lanjut ya dok ya, pertanyaan dari Ibu Nurul dok. Usia kandungan Ibu Nurul ini 5 bulan dok saat ini. Mm. Boleh aman nggak sih dok kalau misalnya pasien hamil itu makan pancake duren atau ketan? Kan ada tuh dok makanan-makanan yang katanya Mm. masyarakat Indonesia yang nggak boleh dimakan kalau lagi hamil kayak Oh, duren, nangka. Jadi sebenarnya boleh heeh. nggak sih dok dikonsumsi sama ibu hamil? Nggak apa-apa. Ibu hamil boleh misalnya mau makan duren, nangka, tape, tapi harus kita ingat bahwa duren, nangka, tape itu gulanya tinggi. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya ada ibu, dok saya pengen makan durian, dok boleh dikit aja. Hanya ngerasain aja. Ingat gula darah yang terlalu tinggi juga nggak bagus, terutama pada ibu-ibu hamil yang dia sudah mempunyai resiko penyakit diabetes mellitus gestasional atau berat badannya udah gemuk. Nah, sebelum hamil dia menderita PCOS, kemudian hamil, hati-hati. Kadar gula darah yang tinggi itu bisa menyebabkan ketosis dan bisa berdampak terhadap bayinya, termasuk kematian bayi di dalam perut gitu. Nyambung nih dok, yang baru kita Mm-mm. omongin tentang PCOS sama gula darah. Ada yang nanya dok, Iya, pasiennya PCOS sebelum sedang saat promil dapat metformin. Pas ya, hamil perlu nggak metformin tetap diminum dok? tetap. Metforminnya tetap boleh diminum, tapi saya selalu menyarankan ke pasien saya untuk cek TTGO ulang, tes toleransi glukosa oral ulang. Kalau metformin itu sebenarnya masih perdebatan. Ada dokter yang mengatakan tetap diminum, ada yang mengatakan tidak perlu diminum lagi kalau sudah hamil. Tapi kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, metformin yang diberikan untuk ibu hamil sebenarnya tidak memberikan dampak apa-apa. Apalagi misalnya pada pasien PCOS, dianjurkan tetap untuk mengkonsumsi metformin karena kalau terjadi resistensi insulin, kemudian terjadi diabetes gestasional, tentu efek terhadap resiko kematian janin di dalam perut lebih tinggi, seperti itu. Dok, agak melenceng nih dok. Ada yang Ya. nanya, kalau misalnya pasien dengan dia melihara kucing dan dia sedang Mm-mm. hamil, Mm-mm. trimester berapa dok perlu cek rubella dan tokso mungkin ya dok ya, torch ya dok ya, Ya, lebih ke torch ya, kali ya dok ya. ya. Itu Ini juga sering trimester nih. berapa? Ini juga sering ya jadi pertanyaan buat pasien pada saat hamil. Pas saya bilang, ibu saya mau cek darah ya, pasien langsung seneng gitu. Dok, saya torch ya, dok torch ya, periksa torch. Jadi sebenarnya tokso itu harus diingat bahwa penularan terbanyak itu bukan dari kucing, tapi dari makanan setengah matang. Misalnya daging setengah matang, sate yang nggak matang, steak yang setengah matang, telur setengah matang, itu justru sumber penularan toksoplasma paling sering buat ibu hamil. Itu makanya kenapa saya selalu menyarankan pasien kalau masak, terutama daging, ikan, dan telur harus selalu matang. Nah, kenapa saya bilang kucing itu belum tentu menjadi atau bukan menjadi penyebab utama terjadinya infeksi tokso pada ibu hamil? Karena sebenarnya tokso itu kan ada pada tinja tinja hewan, kemudian dia sifatnya adalah parasit, kemudian tinjanya itu kepegang oleh tangan kita, terus kita tidak cuci tangan, kita langsung ambil makanan. Kemudian parasitnya masuk ke dalam atau toksonya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa tinjanya itu apa saya katakan bahwa kalau kita pelihara kucing tidak harus selalu periksa toksoplasma. Kalau kita misalnya kucingnya dia terlatih, toilet trainingnya sendiri, dia tidak pup sembarangan, bukan kita yang membersihkan kita membersihkan kotorannya. Kemudian kucing itu juga ada ini ya, misalnya kita sering bersihkan dia ke salon, kemudian juga dia kan sifatnya membersihkan dirinya sendiri ya. Jadi sebenarnya nggak perlu apa namanya ditakutkan untuk
toksonya. Kalau misalnya kita pelihara apa namanya kucing, pelihara ayam, pelihara burung, sering itu pasien-pasien yang pelihara itu minta diperiksa toksoplasma. Dan harus diingat bahwa infeksi toksoplasma itu sebenarnya kejadiannya sangat rendah. Secara penelitian yang saya baca itu kurang dari 3% dari populasi ibu hamil. Nah, beda dengan rubella dan cytomegalovirus, terutama rubella. Rubella itu harusnya diperiksa dari sebelum hamil. Makanya kenapa ada vaksin MMR. Jadi kalau ibu hamil, ibu yang merencanakan kehamilan belum membentuk antibodi terhadap infeksi rubella, jadi IgG-nya masih negatif rubellanya. Saya suruh vaksin dulu. Vaksin dulu sampai terbentuk antibodi kurang lebih 6 bulan atau paling cepat 3 bulan baru hamil. Kalau sudah hamil terkena rubella, pertama pengobatannya belum tentu efektif, apalagi di trimester 1. Sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada obat yang efektif untuk pengobatan rubella, terutama pada trimester 1. Jadi makanya dianjurkan kalau mau eh, apa namanya pemeriksaan rubella atau pemeriksaan tokso, kalau misalnya sering makan daging setengah matang, dianjurkan dilakukan pemeriksaan sebelum mempersiapkan kehamilan ya. Ya, dok, ada lagi nih yang nanya. Kalau kenaikan berat badan ibu itu apakah sebanding lurus dengan kenaikan berat badan bayi, dok? Kayaknya Oh, ya berat ini enggak badan juga. sekilo, bayinya juga sekilo gitu, dok. Ibu yang naik 20 kilo, bayi langsung 20 kilo dong. Lahir-lahir segede mata. Jadi enggak sih, enggak berhubungan apa namanya kenaikan berat badan ibu tidak berhubungan, tidak artinya tidak selalu kalau ibunya naik berat badannya banyak, bayinya selalu naik berat badannya banyak. Ingat bahwa bayi itu makan dipengaruhi oleh bagaimana kadar hemoglobin ibunya di dalam darah. Jadi untuk mengangkut oksigen dan makanan, bayi itu makanannya melalui plasenta, bayi itu makanannya melalui tali pusat. Karena pembentukan plasenta dan tali pusat itu masing-masing kehamilan berbeda meskipun ibu hamilnya sama. Jadi misalnya malah hamil, anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga, belum tentu plasenta dan tali pusatnya selalu sama. Jadi bisa berbeda-beda. Makanya bisa anak pertama misalnya bayinya kecil, padahal naiknya udah sampai 25 kilo. Yang anak kedua naiknya cuma 8 kilo, tapi bayinya gede. Nah itu karena plasenta, tali pusat, dan kandungan hemoglobin, zat besi ibu di dalam hamil menentukan pertumbuhan dari janinnya. Seperti itu. Nanti kok bukan berarti kalau ibunya naik terus, bayinya juga akan gemuk di dalam, nggak juga ya, Ya, dok? betul, Tentu ya. betul. Ya, Lanjut ya, dok. Ada lagi, dok, ya. yang nanya. Kalau kebutuhan nasi atau karbohidrat ibu hamil, apakah jadi double lebih tinggi? Karena kan lagi hamil nih, dok. Katanya yang makan 2 orang. Ibu sama bayinya. Itu ada minimum sama maksimumnya nggak sih, dok, kalau misalnya untuk karbohidratnya? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa yang tadi saya contohkan adalah kebutuhan nutrisi atau pembagian gizi untuk ibu hamil yang berat badannya ideal. Itu sekitar nasi itu 50 gram kalau nggak salah tadi. Nah itu nggak bisa sama. Jadi misalnya ibu hamil berat badannya udah gemuk sebelumnya. Saya sarankan malah makannya beras merah aja, nasinya 3 sendok aja. Tapi proteinnya mau nambah banyak boleh. Seperti itu. Karena kalau banyak makan karbohidrat lagi, tentu nanti kalau tidak terjadi metabolisme yang bagus atau ibunya nggak berolahraga, gula yang menumpuk akan menjadi glikogen dan akan menjadi lemak. Sehingga naik berat badan ibunya juga banyak. Nah, makanya saya tidak selalu menyarankan bahwa artinya gini, tidak bisa setiap ibu hamil disamaratakan kebutuhan. Dia makan nasi berapa banyak, berapa sendok makan, berapa gram nasinya, yang satu lagi berapa banyak, nggak bisa disamakan. Tergantung dari berat badan dia sebelum hamil, dan dia ada penyakit penyerta nggak? Misalnya dia ada diabetes mellitus gestasional. Itu biasanya dokter gizi akan menghitung berapa kebutuhan kalorinya dengan dia diabetes, berapa kebutuhan karbohidratnya terdiri dari apa aja, berapa takaran karbohidrat yang harus dia konsumsi. Seperti itu ya. Iya, dok. Lagi, dok, ada lagi pasien dokter. Ibu Ocha Pitama. Sore dokter, saya pasien dokter Wulan, di usia 29 minggu, berat badan bayinya cuma 1,5 kg, dok. Ini terlalu besar atau normal? Atau harus mengejar berat badan bayinya biar meningkat, seperti makan es krim, coklat, dan lain-lain, dok?
Nggak usah Ibu, 29 minggu 1,5 kilo bayi udah cukup. 30 minggu itu berat bayi di dalam perut itu 1,5 kilo. Jadi kalau ibu 29 minggu anaknya udah 1,5 kilo itu sudah cukup. Dan pasien yang periksa ke saya biasanya saya berikan grafik pertumbuhan janin. Apalagi kalau bayinya yang terlalu kecil atau bayinya yang terlalu gendut, saya kasih unjuk nih. Bu, nih ya Bu, bayinya beratnya udah di sini nih Bu, grafiknya udah di sini. Hati-hati nih Bu, nanti bayinya nih Bu. Kalau grafiknya di atas terus bisa 4 kilo nih, hati-hati. Ya, atau bayinya kecil Bu, nih grafiknya di sini nih Bu. Berarti ibu harus makan ini, makan ini, makan ini. Biasanya saya sesuaikan dengan hasil laboratorium yang dibawa ke pasien. Seperti itu. Jadi kalau ibu 30 minggu berat udah 1,5, itu sudah cukup. Jangan makan es krim nanti bayinya 4 kilo ya. Terakhir dok, pertanyaannya. Ibu Ya. Fitria, Mm-mm. nanya dok, dia hamil 13 minggu tapi belum juga dicek pemeriksaan darah. Jadi cek pemeriksaan darah itu wajibnya di berapa minggu dok? Pemeriksaan darah itu dari awal ibu hamil, dari mulai kita melihat detak jantung anak itu sebenarnya, bahkan sebenarnya yang paling ideal pemeriksaan darah itu sebelum kita hamil. Itu yang paling ideal. Jadi, kalau misalnya kita udah hamil, seawal mungkin kita hamil lakukan pemeriksaan darah. Kenapa? Kalau kita tahu bahwa HB kita rendah, dokternya pasti akan menentukan jenis vitamin apa, berapa dosis vitaminnya. Misalnya ibu yang HB-nya 8 dengan ferritinnya dia cuma sekitar 5, di bawah dari 15 ferritinnya, atau ibu hamil yang HB-nya 13, ferritinnya 80. Beda. Ibu hamilnya vitaminnya apa sama yang tadi HB-nya 13 sama yang HB-nya 8 tentu beda. Nah, dokternya perlu, kalau saya pribadi sebagai dokter, saya perlu tahu ibu ini perlu vitamin apa. Kan pasien tidak tahu vitamin ini berapa sih dosisnya, zat besinya berapa, asam folatnya berapa. Kalau saya HB-nya sekian, dokternya harus kasih vitamin apa. Jadi, eh, seorang dokter harusnya sudah menentukan apa vitamin yang baik untuk pasiennya itu nggak bisa sama satu pasien dengan pasien yang lain. Dan dokter menentukan jenis vitamin apa yang dipilih oleh pasien, jenis makanan apa yang dipilih oleh pasien, itu tergantung dari HB awal, zat besinya, gula darah ibu, vitamin D-nya, itu yang paling menentukan. Sehingga saya selalu menyarankan ke pasien saya, begitu dia hamil, saya langsung lakukan pemeriksaan darah. Seperti itu ya. Terakhir dok, Eh, Ibu Riris mau nanya dok, dia hamil 5 Mm-mm. bulan sekarang, dia maunya lahirnya normal, apa yang harus dipersiapkan untuk lahiran normal dok? Ya, yang pertama kalau ibu ingin melahirkan normal, minta sama Allah, karena Allah yang paling menentukan cara persalinan kita. Apakah kita bisa lahir normal, ataukah kita harus operasi, itu yang paling utama. Yang kedua adalah, kalau kita mau melahirkan normal, ya bayinya jangan terlalu besar. Berat badan ideal bayi, yaitu di atas 2,5 kilo. Kalau misalnya pengen lahir normal, panggulnya nggak gede, tapi bayinya 4,5 kilo, lah kagak bisa, kan juga lahir bayinya. Jadi, itu, nutrisinya harus didiskusikan oleh dokter kandungannya. Supaya dokternya tahu berapa kalori yang dibutuhkan, berapa kira-kira berat bayinya yang direncanakan untuk proses kelahiran normal. Terus yang kedua, mulai lakukan gerakan atau olahraga yang mulai membantu untuk mempersiapkan kekuatan otot dasar panggul dan melatih pernapasan pada saat proses melahirkan. Termasuk kegiatan atau olahraga yang membantu penurunan kepala janin. Sekarang sudah banyak banget, mulai dari gentle birth, yoga, senam hamil, terus kemudian ada birth ball, terapi seperti itu. Yang paling gampang ya kalau saya suruh pasien saya ngepel aja kayak orang ngepel. Itu gerakan maju mundur, squat. Nah, itu juga membantu menurunkan kepala ke dasar panggul, seperti itu. Baik dokter. Dokter, ini pertanyaan yang dari tadi banyak muncul. Iya, Kapan BW Seksi akan launching? yes. Ya, doakan semoga BWCC Bekasi ini menjadi salah satu sarana yang nantinya membantu untuk ibu-ibu hamil di Bekasi, Jakarta, Depok, Tangerang. Mungkin ada yang dari Jakarta juga mau melahirkan BWCC Bekasi, kita kita perbolehkan. Jadi prinsipnya BWCC Bekasi ini berdiri atas dasar
kita ingin menciptakan suatu tempat melahirkan yang nyaman buat ibu hamil yang merasa homey ya. Jadi melahirkan itu butuh suasana yang nyaman. Kenapa? Karena orang mules itu perlu hormon yang namanya oksitosin. Hormon oksitosin itu ada kalau seorang ibu hamil itu tenang pada saat dia menjalankan kehamilan dan menjalankan proses kelahirannya. Jadi hormonnya akan muncul. Ada orang yang begitu di rumah sakit stres, ada orang yang masuk rumah sakit stres, sehingga hormon oksitosinnya nggak muncul. Akhirnya di